Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya para penguasa jurus kungfu? Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Wuxia yang artinya Dragon alias naga yang dirilis pada tahun 2011. Film Dragon menceritakan tentang seorang warga desa yang tidak sengaja membunuh dua orang penjahat. Awalnya dia dianggap sebagai pahlawan desa, akan tetapi ada seorang detektif yang curiga kalau dia adalah pembunuh berdarah dingin yang menjadi buronan selama bertahun-tahun. Film ini dibintangi oleh sederet aktor mentereng seperti Donnie Yen dan Takeshi Kaneshiro. Selain menampilkan cerita detektif yang seru, film ini juga menyuguhkan pertarungan kungfu yang sangat beradrenalin. Sebenarnya film ini sudah pernah saya bahas, tapi dengan durasi yang lebih singkat dan kurang memuaskan. Jadi bisa dibilang video kali ini adalah versi revisi atau upgrade dari video yang lama dengan penceritaan yang lebih asyik dan seru. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Dragon. Di awal film, kita diperkenalkan dengan orang yang bernama Liu Jinxi, seorang pria biasa yang tinggal di desa Liu. Kehidupan Jinxi sangatlah normal. Dia memiliki seorang istri yang bernama Ayu dan dikaruniai dua orang bocil, yaitu Fang Zheng dan Xiao Tian. Sehari-hari dia bekerja sebagai pembuat kertas dan terkadang ikut bertani bersama warga. Jinxi juga merupakan pekerja yang rajin dan selalu datang ke toko kertas dengan tepat waktu. Suatu hari, desa Liu kedatangan dua berandalan dari luar kota. Mereka adalah Yan Dongsheng dan Xiao Gezi. Konon katanya mereka adalah pembunuh dan perampok paling kejam dan kini sedang menjadi buronan para polisi. Di desa Liu, mereka mampir ke warteg dulu untuk mencicipi beras kencur rasa coklat. Selanjutnya, mereka mendatangi toko kertas tempat Jinxi bekerja. Dua jamet ini lalu memalak si pemilik toko, sebut saja dia Tuan Li. Namun, Tuan Li tidak mau memberikan uangnya. Dia justru melawan mereka dengan sebuah tongkat kayu. Sialnya, mereka terlalu kuat untuk dihajar dengan tongkat kayu. Selain itu, mereka juga menendang salah satu karyawan Tuan Li hingga tubuhnya terpental jauh. Tidak tega melihat teman-temannya disiksa, Jinxi pun akhirnya memberanikan diri untuk melawan mereka berdua. Dia langsung menyeruduk Dongsheng secara membabi buta sehingga membuat Gezi kesulitan saat ingin menyerangnya. Hingga akhirnya Gezi tidak sengaja menebas kuping Dongsheng. Gara-gara Jinxi, kedua jamet ini pun semakin murka. Mereka kemudian memojokkan Jinxi, lalu Gezi melompat dan berniat menusuknya dengan sebuah pedang. Tapi tak disangka-sangka, dia malah menabrak lemari dan langsung tewas seketika. Karena temannya mati sia-sia, Dongsheng pun mengamuk dan menghajar si Jinxi hingga dia terlempar ke kolam yang ada di belakang toko. Keduanya pun berjibaku di dalam air sampai akhirnya pukulan keras Jinxi yang terlihat seperti sembarangan membuat Dongsheng tumbang dan modar saat itu juga. Setelah pergelutan itu selesai, Jinxi pun segera naik ke daratan dengan kondisi yang kesakitan. Keesokan harinya, petugas pengadilan datang ke desa Liu untuk mengecek jasad Dongsheng dan Gezi. Mereka juga membawa tim forensik dan juga salah satu detektif paling teliti, yaitu Subaiju. Berdasarkan pengecekan dari tim forensik, mereka tidak menemukan keanehan di tubuh dua jamet itu. Mereka berdua dianggap mati secara wajar, persis seperti yang dijelaskan oleh Jinxi kepada mereka. Namun di sisi lain, Baiju merasakan kejanggalan pada kasus ini. Terlebih lagi, Yan Dongsheng adalah buronan nomor 1 yang sedang dia cari. Tapi pihak pengadilan justru senang mereka tidak perlu mengejar-ngejar Dongsheng lagi. Para pejabat ini lalu berterima kasih kepada Jinxi karena telah meringankan beban mereka. Setelah itu, para warga mulai menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng untuk menghormati jasa Jinxi. Di lain pihak, Baiju justru mencurigai si Jinxi. Dia pun akhirnya kembali ke TKP untuk mengecek kerusakan akibat pergelutan antara Jinxi dan dua jamet tersebut. Di sana, Baiju juga menemukan potongan gigi dan percikan darah. Dia yakin kalau Jinxi bukanlah orang sembarangan. Dia pasti memiliki keahlian kungfu yang disembunyikan.
Lalu pada malam harinya, dia mengunjungi warteg terdekat untuk makan malam. Baiju kemudian bertanya kepada penjaga warteg tentang identitas asli si Jinsi. Menurut mereka, Jinsi adalah pendatang baru di desa Liu. Dia baru pindah ke desa ini setelah menikahi Ayu si janda kembang. Pada saat itu, Ayu sudah memiliki satu anak yaitu Fang Zeng. Penjaga warteg lalu menjelaskan kalau Jinsi dulunya tinggal di desa Lianzhou dan berasal dari keluarga pemotong hewan. Mendengar itu, Baiju langsung teringat pada kasus pembunuhan yang menimpa keluarga pemotong hewan. Dan kebetulan ciri-ciri kematiannya sama dengan Yan Dongsheng. Dari sini, Baiju pun yakin kalau Jinsi menggunakan teknik kungfu yang bisa mematikan sel otak serta menghentikan detak jantung dalam sekali pukul. Sejauh ini, hanya ada 3 orang yang bisa melakukannya, tapi mereka semua menghilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Setelah menceritakan semua hal tentang Jinsi, penjaga warteg pun menutup ceritanya dengan berkata bahwa Jinsi adalah orang yang baik. Saat malam sudah larut, Baiju beristirahat di penginapan milik penjaga warteg. Sebelum tidur, dia masih sempat memikirkan kasus tadi. Dia ingin membuktikan lagi apakah Jinsi adalah seorang ahli kungfu atau dia hanya orang biasa yang sangat beruntung. Pada dasarnya, Baiju tidak percaya dengan sifat manusia. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah diracuni oleh seorang bocil yang polos yang juga membunuh kedua orang tuanya. Dan hingga sekarang, kesehatan Baiju masih sering terganggu gara-gara racun si bocil. Untungnya dia bisa mengobati dirinya dengan jarum akupuntur. Jadi intinya adalah tidak ada orang yang bisa dipercaya sebelum kebenarannya terbukti. Di tempat lain, Jinsi tampak sedang banyak pikiran karena telah membunuh 2 orang. Sebagai istri yang baik, Ayu pun menenangkan pikiran suaminya. Dia yakin kalau Jinsi telah melakukan hal yang benar. Terlebih lagi, orang yang dia bunuh adalah Jamet yang sedang dicari-cari polisi. Keesokan harinya, Ayu kedatangan tamu tak diundang yang tidak lain tidak bukan adalah si Baiju. Awalnya, Ayu menyambut detektif itu dengan baik, tapi lama-kelamaan dia merasa terganggu dengan semua pertanyaannya. Baiju menanyakan banyak hal tentang Jinsi, mulai dari marga hingga keluarganya. Ayu sendiri pun tidak tahu apa-apa tentang keluarga suaminya. Yang dia tahu, Jinsi meninggalkan keluarganya karena ada konflik. Dan karena tidak mau membuat Jinsi tersinggung, Ayu pun akhirnya tidak pernah menanyakan tentang keluarganya lagi. Setelah menemui Ayu, Baiju kemudian meminta Jinsi untuk menceritakan aksinya secara detail ketika dia membunuh 2 penjahat waktu itu. Jinsi pun menceritakannya dari awal sampai akhir. Dan di sini Baiju tidak percaya dengan ucapan Jinsi karena ceritanya terlalu konyol. Tapi setelah dia teliti baik-baik, Baiju menyimpulkan kalau Jinsi sebenarnya menggunakan jurus kungfu walaupun tidak terlihat jelas. Tahu dalam skenario yang lain, Jinsi sengaja menutup jendela toko agar tidak ada yang melihat kemampuan kungfunya sehingga dia bisa membrutal dengan jurus-jurus yang dia kuasai. Di sini, Baiju menduga bahwa kematian Gezi bukanlah karena kepentok lemari, melainkan karena dipukul di area vital yang menyebabkan jantung si Jamet mendadak berhenti. Baiju juga menduga kalau Jinsi sengaja memancing Dongsheng untuk berbaku hantam di dalam kolam agar Jamet itu kesulitan untuk memukul. Dan ketika timingnya sudah pas, Jinsi langsung melontarkan pukulan di kepala Dongsheng yang akhirnya mengenai saraf otaknya. Kemudian dia pun tewas saat itu juga. Di sisi lain, para petinggi desa mengundang Ayu untuk berterima kasih atas tindakan Jinsi kepada para Jamet. Sebagai bentuk penghargaan, maka para petinggi desa siap membantu biaya sekolah Fang Zeng. Mereka juga akan mengadakan ritual khusus untuk merayakan usia Fang Zeng yang ke-12. Menurut tradisi desa Liu, usia 12 sudah dianggap dewasa, sehingga harus disambut dengan ritual khusus. Mendengar itu, Ayu pun sangat terharu dan berterima kasih kepada mereka. 恭喜嘉慈。
Keesokan harinya, Baiju kembali mengikuti Jinsi. Kali ini dia memperhatikan cara Jinsi menebang bambu dan juga cara bernafas yang ternyata menggunakan teknik kungfu tersembunyi. Baiju semakin yakin kalau Jinsi adalah ahli kungfu. Akan tetapi dia belum puas dengan pengamatannya tersebut. Oleh karena itu, Baiju berpura-pura membantunya mengangkat bambu lalu dengan sengaja mendorong Jinsi di atas jembatan. Sebelum jatuh ke sungai, dia sempat tertahan oleh ranting pohon hingga akhirnya ranting itu patah. Dari sini, Baiju menyimpulkan kalau Jinsi memang menguasai teknik-teknik kungfu. Jika tidak, dia seharusnya langsung jatuh ke sungai karena ranting tersebut sangatlah tipis. Artinya, Jinsi memiliki teknik meringankan tubuh yang biasanya hanya dimiliki oleh para ahli kungfu. Setelah Jinsi ditolong oleh warga, Baiju pun kembali menghampirinya. Dan di sini, dia mengatakan kalau kejadian tadi adalah kecelakaan. Sedangkan Jinsi, dia menganggapnya sebagai sebuah karma yang menimpa dirinya. Tak berselang lama, Baiju menemui temannya yang juga seorang detektif, sebut saja dia Wong. Dia kemudian memintanya untuk pergi ke desa Lianzhou dan mencari tahu tentang Jinsi, sebab Baiju kekurangan bukti sehingga tidak bisa menangkapnya. Wong pun siap membantunya, tapi Baiju harus berhati-hati karena yang dihadapi adalah pembunuh berbahaya. Apalagi Baiju sama sekali tidak bisa gelut. Malam harinya, Baiju lagi-lagi mendatangi si Jinsi. Kali ini dia bahkan ikut makan malam bersama keluarganya. Dan kebetulan Ayu memasak makanan yang dia suka, yaitu oseng kaki kuda. Sambil menyantap makanannya, Baiju terus melontarkan pertanyaan terutama mengenai masa lalu dan keluarganya. Pertanyaan ini pun membuat Jinsi muak. Alhasil, dia menjawab dengan asal-asalan. Jinsi mengatakan kalau dia meninggalkan keluarganya di Lianzhou karena tidak suka dengan sikap ayahnya. Setelah menjawab, Jinsi pun mengusir Baiju secara tidak langsung. Namun tanpa rasa malu sedikit pun, Baiju mengatakan kalau dia ingin numpang mandi dan tidur di rumah Jinsi. Saat semuanya sudah tidur, Baiju diam-diam mengendap ke kamar Jinsi untuk mengamati tubuhnya dari dekat. Dia ingin melihat apakah ada ciri-ciri pembunuh berdarah dingin di tubuh Jinsi. Entah kenapa dia masih belum puas dengan kesimpulannya sejauh ini. Tak lama kemudian, Jinsi pun terbangun dan membuat Baiju terkejut. Akan tetapi, Jinsi terlihat tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Besoknya, para petinggi desa mengadakan sebuah upacara untuk meresmikan para bocil yang sudah berusia 12 tahun. Dan salah satu bocil itu adalah Fang Zeng, anak dari Jinsi dan Ayu. Para bocil ini sekarang sudah dianggap dewasa dan sudah bisa disuruh beli rokok Samsu oleh bapak mereka. Jinsi pun sangat bangga walaupun Fang Zeng bukan anak kandungnya. Di sisi lain, dia menyadari kalau Baiju sedang mengawasinya dari jauh. Oleh karena itu, Jinsi pun menghampirinya setelah upacara. Kemudian dia mengaku kepada Baiju bahwa dia adalah seorang pembunuh dan pernah dipenjara selama 10 tahun. Selain mengaku, dia juga menceritakan awal mula menjadi pembunuh. Kala itu ada keluarga tukang daging yang meminjam uang dari keluarganya. Namun mereka tidak mengembalikan uang tersebut. Alhasil ayah Jinsi murka dan menyuruhnya untuk memberi pelajaran kepada mereka. Dan Jinsi pun melakukannya. Dia membantai keluarga itu tanpa tersisa satu orang pun. Tapi setelah menjalani hukuman, dia berniat untuk bertobat. Oleh karenanya, dia mengganti nama dan pindah ke desa Liu. Dengan rendah hati, Jinsi meminta tolong agar Baiju tidak menangkapnya. Meskipun Jinsi terlihat tulus, tapi Baiju tetap tidak percaya. Dia sangat yakin bahwa Jinsi belum jujur kepadanya dan belum mengeluarkan kemampuan aslinya sebagai ahli kungfu. Untuk membuktikan semua itu, Baiju pun nekat membacoknya dengan celurit. Akan tetapi, Jinsi sama sekali tidak menghindar.
Semenjak insiden tersebut, warga desa mulai merasa risih dengan Baiju. Mereka pun mengusirnya agar kehidupan Jinsi tidak diganggu lagi. Namun sebelum pergi dari desa, Baiju kedatangan tamu yang tidak lain tidak bukan adalah si Wong. Dan di sini Wong melaporkan penyelidikannya. Dia berkata kalau desa Liangzhou tidak pernah ada. Itu hanya cerita bohong yang dibuat oleh Jinsi. Wong juga menjelaskan bahwa Jinsi tidak berasal dari keluarga pemotong hewan, tetapi dia adalah anak dari ketua klan 72 Iblis yang bernama Lang Tong. Dan ternyata Baiju pernah menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan Lang Tong 10 tahun lalu. Tanpa membuang waktu, Baiju langsung berkemas dan pergi ke ibu kota untuk mengambil surat penangkapan Jinsi. Namun di tengah jalan, dia justru bertemu dengannya. Bahkan, Jinsi menunjukkan jalan pintas untuknya. Lalu di tengah perjalanan, Jinsi bertanya apakah Baiju akan menutup kasus pembunuhannya. Baiju pun terpaksa berbohong. Dia berkata akan menutupnya, padahal dia masih ingin menangkap Jinsi. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di perbatasan. Dan sebelum berpisah, entah kenapa Jinsi memeluk Baiju dengan sangat erat. Baiju lalu berjalan lurus ke depan. Tapi saat dia berbalik, Jinsi tiba-tiba sudah tidak ada di sana. Dia menghilang seperti hantu. Sontak, Baiju pun sangat ketakutan dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Sesampainya di ibu kota, Baiju segera melapor kepada atasannya dan meminta surat penangkapan. Akan tetapi, para petinggi pengadilan tidak mau memberikan surat tersebut kecuali Baiju mau menyogok mereka. Dan karena dia tidak punya uang, dia pun terpaksa berhutang kepada mantan istrinya, sebut saja Ning Ning. Sebenarnya, Baiju tidak pernah bercerai, tapi hubungannya dengan Ning Ning sudah terlanjur rusak. Semuanya terjadi karena Baiju tega menjebloskan ayah Ning Ning ke penjara gara-gara menjual obat palsu. Sejak saat itu, Ning Ning tidak pernah memaafkan kesalahan Baiju. Meskipun begitu, dia tetap memberinya uang pinjaman. Setelah mendapatkan pinjaman dari Ning Ning, Baiju pun langsung menyogok hakim dan akhirnya mendapatkan surat penangkapan. Di tempat lain, klan 72 Iblis sedang berkumpul. Lalu ada seorang jamet dari klan lain yang memiliki informasi tentang keberadaan Tang Long alias Jinsi. Dia pun langsung mengatakannya di depan ayah Jinsi, yaitu Master Gong atau yang biasa kita kenal dengan Master Samidi. Tapi bukannya mengucapkan terima kasih, Samidi justru membunuh jamet tersebut dengan teknik kungfu yang sama dengan Jinsi. Samidi kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa Jinsi pulang. Keesokan harinya, Baiju kembali ke desa Liu bersama para polisi yang siap menangkap Jinsi. Sementara itu, Samidi telah mengutus 2 orang anggota. Salah satu dari mereka adalah si jamet botak dan satunya lagi bernama San Liang yang merupakan pembunuh wanita terkuat di klan 72 Iblis. Dia pun langsung menyerang Jinsi di depan warga desa. Di sini, Jinsi tetap berpura-pura lemah agar identitasnya tidak terbongkar. Liang lalu memaksanya untuk menunjukkan dirinya yang asli. Tapi Jinsi tetap menolak. Hingga akhirnya Liang nekat membunuh salah satu petinggi desa dan membuat Jinsi sangat murka. Mau tak mau, dia terpaksa menunjukkan skill kungfunya. Tanpa basa-basi, Jinsi langsung membrutal dan melawan 2 anggota klannya. Dalam waktu singkat, Jinsi mampu menghabisi si jamet botak dengan jurus tapak 1000. Kemudian, dia menggiring San Liang ke kandang kerbau agar tidak ada lagi warga yang terluka. Dan di sana, San Liang berusaha membujuk Jinsi untuk pulang. Namun Jinsi tetap tidak mau. Dia sudah bertobat dan tidak ingin kembali menjadi pembunuh. Karena dia menolak perintah tersebut, San Liang pun harus membunuhnya. Tapi bodohnya, dia justru memancing amarah para kerbau yang membuatnya dikeroyok hingga tubuhnya hampir terjatuh ke jurang. Awalnya, Jinsi ingin menolongnya, tapi mengingat semua perbuatan kejam San Liang, dia akhirnya melepaskan tangannya dan membiarkannya tewas.
Malam harinya Ayu mengemasi barang-barang lalu mengajak Jinsi dan anak-anaknya pergi. Dia ingin mencari tempat yang aman untuk memulai hidup baru. Akan tetapi Jinsi menolaknya karena pada akhirnya Samidi akan mencarinya lagi. Dia kemudian berterima kasih kepada Ayu karena selama ini sudah mau menerima dirinya. Mendengar itu Ayu pun hanya bisa menangis. Ketika malam sudah larut, Jinsi menatap kedua anaknya yang sedang tidur lalu mengingat semua dosanya di masa lalu. Kala itu dia terpaksa membantai keluarga tukang potong hewan termasuk anak mereka yang masih kecil. Jinsi pun masih berasa berdosa hingga sekarang, apalagi kini dia sudah memiliki dua anak yang sangat dia sayangi. Paginya, warga desa mengadakan upacara pemakaman bagi petinggi desa yang telah dibunuh oleh San Liang. Dan pada saat yang sama, Baiju tiba di desa Liu bersama para polisi. Dia pun sangat terkejut melihat apa yang terjadi di tempat tersebut. Tak berselang lama, Jinsi muncul di hadapannya. Dia kemudian bertanya kenapa Baiju melanggar janjinya di mana dia tidak akan kembali ke desa dan menangkapnya. Di sisi lain, para polisi tidak mau berurusan dengan klan 72 Iblis. Mereka pun akhirnya memilih untuk pergi dan akan kembali kalau Jinsi sudah tewas di tangan klan tersebut. Beberapa saat kemudian, warga desa memutuskan untuk mengungsi ke desa sebelah termasuk Ayu dan anak-anaknya. Sementara itu, Jinsi dan Baiju memilih untuk tetap berada di desa Liu. Keduanya pun saling berbincang dan di sini Baiju tampak merasa bersalah kepada Jinsi karena sudah melanggar janjinya. Sebagai gantinya, dia memiliki rencana untuk mengecoh para polisi dan juga klan 72 Iblis, yaitu Jinsi harus pura-pura mati. Baiju memiliki cara yang sangat meyakinkan. Dia akan menotok bagian saraf tertentu untuk membuat Jinsi mengalami koma dan dengan begitu orang-orang akan percaya dia mati sungguhan dan dia bisa selamat dari kejaran klan 72 Iblis. Tapi setelah 15 menit Jinsi harus dibangunkan karena jika tidak dia akan tewas selamanya. 都唔以為死亡，我要你首先進入呢一個境，我會用力打你頸上嘅迷獸神經，記憶感官會發生錯亂。 Sayangnya, rencana ini tidak berjalan mulus karena klan 72 Iblis menghadang Baiju di tengah perjalanan. Mereka dipimpin oleh panglima kepercayaan Samidi yaitu Sukun alias Paijo. Dia lalu mengecek jasad Jinsi dan seketika percaya kalau anak bosnya itu sudah mati. Alhasil, Paijo dan anak buahnya langsung menyanyikan lagu penghormatan sambil menangis. Namun sialnya, upacara penghormatan ini terlalu lama dan hampir memakan waktu lebih 15 menit. Baiju pun akhirnya menotok dada Jinsi agar dia tidak mati selamanya. Tak lama kemudian, Jinsi pun terbangun. Dia pun terkejut saat melihat Paijo dan pasukannya sudah berada di sana. Dan tanpa berkata apapun, Jinsi langsung merebut pedang Paijo. Lalu tiba-tiba Jinsi sengaja memotong tangannya sendiri untuk meyakinkan Paijo bahwa dirinya sudah bertobat. Dia menyerahkan potongan tangannya sebagai tanda bahwa jiwa Tanlong kini sudah tewas. Sedangkan yang masih hidup adalah Jinsi, si petani dan pembuat kertas. Paijo pun mengerti maksud Jinsi. Dia tidak akan menangkap atau membunuhnya. Tapi yang jelas Jinsi harus memberitahu Samidi secara langsung. Dan ternyata Samidi sudah berada di rumahnya bersama Ayu dan anak-anak. Di sini Samidi tampak seperti kakek yang sedang mengasuh cucunya, tapi sebenarnya dia tidak peduli kepada dua bocil itu. Dan ketika Jinsi pulang dalam keadaan buntung, Samidi pun langsung murka. Kemudian Jinsi mengatakan kalau dia sudah resmi keluar dari klan 72 Iblis. Mendengar kabar tersebut, Samidi hanya bisa menahan amarahnya. Tapi setelah itu dia melampiaskannya kepada Ayu dan juga Xiao Tian. Terlebih lagi ketika si bocil tidak mau disuapi olehnya, Samidi bahkan tega menendang Ayu.
Dia tidak akan mengizinkan Jinsi keluar dari klan, dan kalau dia tetap nekat, maka Samidi mengancam akan membunuh Xiao Tan sebagai gantinya. Jinsi pun tidak tinggal diam. Dia langsung menghunuskan pedangnya lalu berbaku hantam dengan ayahnya sendiri. Di sini, Samidi benar-benar sulit dikalahkan karena dia kebal dengan senjata tajam. Alhasil, Jinsi pun kewalahan saat menghadapinya. Beruntung, Baiju datang tepat waktu. Dia diam-diam menotok telapak kaki Jinsi dari bawah lantai kayu. Kemudian, dia juga menancapkan jarum akupuntur di leher Samidi yang membuatnya tidak kebal lagi. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Jinsi untuk menghabisi ayah laknatnya itu. Baiju juga tidak tinggal diam. Dia berusaha mengecoh Samidi agar Jinsi bisa menyerangnya. Samidi pun melempar detektif itu ke sebuah batu hingga kepalanya terbentur. Dan saat Samidi akan mengeksekusi Jinsi, dia tiba-tiba tersambar petir akibat jarum yang ada di lehernya dan tewas seketika. Akibat pertarungan ini, Baiju meninggal dunia, sedangkan Jinsi langsung pingsan karena terluka parah. Di akhir film, Jinsi kembali hidup normal seperti biasanya, dan sekarang dia tidak perlu memikirkan tentang klan 72 iblis lagi karena dia sudah sepenuhnya bertobat. Lalu film pun tamat dengan happy ending. Film ini mengajarkan kita kalau dosa itu bisa mengejar kita kemanapun. Jadi mau tak mau, kita harus bisa menebusnya sebelum terlambat. Bagi kalian yang pernah nyolong gorengan di warteg, bertobatlah. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili para penikmat gorengan kemarin sore, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.